Hai, balik lagi di channel YouTube gue. Nama gue Kinanti Larasati, panggil aja Kinan. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mau ngeklik video ini. Dan lagi-lagi, kayaknya udah lama gue gak ngebahas tentang Enel, kekuatan hijau alias energi hijau. Jadi kalau kalian lihat di sini, pada 29 Juni, Enel secara resmi menandatangani perjanjian kerjasama dengan konsorsium terkenal Indonesia. Siapa tuh? Ya, menginvestasikan 100 miliar di Enel. Dan juga di tanggal 13 Juli pada hari yang sama akan dilakukan pertemuan. Ya. Oke. Terus juga lagi ada promo gila-gilaan dari Enel. Ya. Ketika kalian beli dengan harga 2 juta, bonus tiap harinya 2 juta. Total dividennya 20 juta. Wow. Masuk akal? Kalian sendiri yang tentuin ya. Jadi emang lagi ada promo besar-besaran. Banyak juga yang bilang sama gue, Kak, bentar lagi Enel scam. Tanda-tandanya udah mulai muncul. Oke. Tapi selain itu, lagi ramai juga dibahas soal ini ya. Jadi salah satu GM, General Manager dari Enel, melakukan Zoom meeting bersama pihak OJK ya. Bersama timnya SPI, Satgas Waspada Investasi. Seperti kalian lihat di sini. Dan gue udah coba bikin rangkumannya di sini. Beberapa poin yang mungkin akan gue sampaikan di dalam video gue ini. Ya kemarin gue juga udah bahas tentang komen si orang ini, Arizona Center ini. Gue gak tahu dia orangnya seperti apa, pro atau tidak. Jadi kan dia bilang ya, jangan cuma bikin konten tapi gak ngelaporin. Ya terutama di sini dia komen tentang Enel. Ya kalau memang penipuan. Tapi di sini gue buktiin sama lo ternyata udah ada dilakukan Zoom meeting antara Enel dan juga pihak OJK. Di sini adalah SWI. Dan mereka membeli barang, kami yang mengelola. Oke, jadi kalau kalian perhatiin tadi dia ngomong, jadi anggotanya ini membeli barang dan pihak Enel ini yang akan mengelola ya barang yang kalian beli. Oke, nih ya. Kami mengelola Tuh, mengelola. barangnya itu. Kemudian kami berikan dividen keuntungan pada mereka. Dan setelah itu barangnya dikelola sama pihak Enel ini, anggotanya mendapatkan uang. Nah masalahnya gini, kalian jadi anggota di Enel pernah gak sih ngeliat barangnya, sosok barangnya mana? Gitu kan, pembangkit listrik tenaga air mana barangnya? Kalian pernah sentuh, setidaknya kalian menjadi anggota berhak tahu. Bukan cuma lewat digital, cuma lewat kata-kata doang gitu ya. Dan juga gue agak bingung kayak gue beli barang itu mungkin bisa ada nilai investasinya, tapi kenapa gak gue kelola sendiri aja? Udah gue beli barangnya gue gak pernah lihat, tapi dikelola lagi sama orang lain ya yang berbentuk badan hukum di sini. Ya tentunya Enel kekuatan hijau, tapi gue juga gak tahu sih berbentuk badan hukum atau enggak ya. Tapi di sini adalah Enel kekuatan hijau. Itu kan jadi sebuah pertanyaan juga ya. Lanjut lagi tentang moto. Apa? Sedangkan kami bermoto adalah developing economy or life. Oke, gue dengarnya developing economy or life gitu ya. Masyarakat. Kita diulang lagi nih nanti. Developing economy for life. Oke, for life ya. Of life, ya. Baru ganti lagi of life. Jadi yang mana nih motonya nih? Tolong diperjelas gitu kan. Biar kita anggota juga gak kegok gitu. Lanjut nih tentang Enel ini untuk kalangan bawah ya. Iya, bagaimanapun juga masyarakat tuh yang kalangan menengah ke bawah. Dan mereka memerlukan dana-dana peningkatan ekonomi kesejahteraan mereka. Oke, di sini ya. Udah jelas mereka mengincar orang-orang yang ada di kalangan
menengah ke bawah. Sudah jelas mereka mencari korban dengan orang-orang yang ada di kalangan bawah. Udah tahu kalangan bawah susah buat makan sehari-hari, jadi incaran mereka juga. Karena mereka tahu ketika mereka mengincar kalangan menengah ke atas ataupun middle, tengah-tengah gitu ya, mungkin mereka bakal langsung kayak ditolak. Karena memang investasinya kurang meyakinkan gitu loh. Terlalu banyak pertanyaan di dalam orangnya sendiri untuk investasi. Jadi makanya mereka mengincar orang-orang kalangan bawah. Tega banget kan? Lanjut lagi soal jabatan di sini ya. Ditanya jabatannya apa? Saya sebagai GM, Pak. GM. General Manager di Enel Kekuatan Hijau Pusat Batam. Oke. Direkturnya Bapak Intan Jontoro, mereka berhalangan hadir. Dan saya mewakili direksi, Pak. Oke. Lanjut ke tentang Ponzi, ini yang berbicara dari pihak OJK SWI. Tuh, adanya skema Ponzi. Kalau kalian dengar tadi. Karena tidak ada sesuatu penjualan yang dijual. Sistemnya menggait member-member baru. Atau menginvestasikan ke dalam produk-produk yang Bapak tawarkan. Betul. Ya, ke dalam produk-produk yang ditawarkan oleh Enel. Jangan sampai nanti akan ingin turun tangan atau nanti dari polda-polda terdekat yang ada di sana akan mengundang Bapak, apalagi nanti pihak korban akan melapor. Jadi itu sebaiknya memang menurut hemat kami di sini kan sebetulnya pencegahan, jangan sampai nanti ada masalah. Ya, di sini OJK pun bilang ini adalah sebuah tindak pencegahan dan OJK juga tidak langsung memblokir, ya, tidak langsung mencabut, tidak gitu. Jadi kalau yang tadi komen ya di channel itu si orang ini yang komen gitu ya, kalau memang ada orang yang lapor dan langsung dicabut, kayaknya pihak OJK dan juga kementerian dan instansi lain tidak serta-merta langsung menerima. Tentunya harus ada verifikasi entah ke lapangan ataupun dari media-media yang mereka kumpulkan, dan tidak semudah itu. Dan gue pun juga mencoba untuk melaporkan, tapi juga tidak semudah itu ya. Bayangin laporannya banyak banget, dan investasi zaman sekarang tuh udah mulai digital. Kayak apa laporannya ke OJK, harus pilih-pilih mana dulu yang ini, mana yang harus didahului, mana yang harus emang diselesaikan lebih cepat, segala macam gitu ya. Jadi kalau ketika kita udah lapor, menurut gua tindakan bagus OJK itu yang pertama memang mencegah ya, supaya nih orang-orang juga nggak langsung otomatis langsung percaya, dan sabar ya, karena nggak semudah itu kayak membalikan telapak tangan. Karena apa? Dampaknya ketika aplikasi itu diblokir pihak OJK dan ditutup dan dicabut segala macam gitu ya, itu kan duit orang anggotanya banyak gitu. Mereka enak aja bisa itu kabur. Tapi kalian nggak mikirin gimana nasib korban yang uangnya masih nyangkut di situ. Nah, karena ya pihak OJK mengindikasi ya, sekali lagi baru mengindikasi Enel Kekuatan Hijau ini dengan skema Ponzi, skema piramida ya. Mereka juga bilang di sini ya bahwa Enel ini bisa kena pidana dari undang-undang perdagangan ya di sini. 106, 105. Ya, pasal 106 dan 105. Undang-undang perdagangan. Oke, nanti saya baca, Pak. Oke, di sini kita coba cross check ya. Isinya apa sih? Oke, di sini sama-sama belajar. Gua nggak lebih pintar dari kalian. Intinya gue cuma sharing apa yang gue tahu, dan mungkin kalau kalian lebih tahu banyak boleh sharing di kolom komentar juga, biar sama-sama kita saling mengedukasi. Oke, gue cari di sini Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan ya.
tadi di pasal 105 dan 106. Kita langsung percepat aja. Kita perbesar di sini. Pasal 105 isinya adalah pelaku usaha distribusi yang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau pidana denda paling banyak 10 miliar. Oke. Pasal 106, pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak 10 miliar. Di sini udah jelas banget ya. Kalau memang NL adalah skema Ponzi, udah pasti kena. Dan juga ketika dia berani ya menjual, yang anehnya NL ini si bapak tadi itu merasa kalau dia itu NL ini bukan jasa investasi, tapi dia tadi itu adalah sebagai kayak penyalur, kayak punya barang dia jual ke anggotanya, nanti barang itu dia kelola, jadi pedagang ya. Ya kalau memang perdagangan harusnya mereka juga punya izin perdagangan dong yang dikeluarkan dari Kementerian Perdagangan. Mungkin seperti ini contoh, bentar. Contoh dari tadi gue ada nemu bentar. Mungkin seperti ini ya untuk izin usaha perdagangan ya. Kalau memang tadi Bapak itu bilang ya udah punya izin untuk berdagang ya, tapi gue juga gak masuk akal kayak ya kalau misalnya kalian udah beli gitarnya kalian bawa pulang jadi hak milik kalian, tapi enggak nih gitarnya habis itu dikelola sama perusahaan gitar untuk kalian bisa dapet uangnya, tapi kalian gak pernah nyentuh barangnya, bentuknya gimana ngerasain pun enggak gitu. Jadi itu aneh. Apa itu masih dalam kategori perdagangan atau sebenarnya udah investasi? Dan kalau kalian lihat share-sharean orang ya yang nunjukin ini, ya sebenarnya ini bukan izin loh ya. Ini kalau kalian baca baik-baik, kemarin gue juga agak lupa ngejelasin di video gue sebelumnya. Jadi ini adalah sebuah NIB ya, menerbitkan nomor induk berusaha alias NIB. NIB dan izin itu hal yang berbeda. Jadi kalau udah ada NIB-nya belum tentu izinnya ada ya. Jadi NIB dulu baru nanti izin. Dan kalau lihat di sini juga KBLI-nya pedagang eceran media untuk barang perlengkapan rumah tangga. Oke. Gak ada sama sekali yang tadi gue nonton video itu bapaknya kan bilang ada kayak baterai ya. Kemudian pembangkit tenaga listrik, ternyata gak ada di sini gitu ya. Aktivitas teknologi juga gak masuk di sini. Ya jadi gue harap OJK bisa sebijaksananya bisa menyelesaikan masalah ini, karena gue juga bingung sama kayak uang anggotanya kalau ini gimana nih gitu loh. Karena kalau skema Ponzi itu ngejelimet asli. Dan juga di sini Bapak ini minta tolong beri petunjuk kami. Ya Pak ya. Minta diberikan petunjuk. Agar kami tetap eksis di sini. Oke, agar tetap eksis. Sebenarnya gini ya, mau eksis, Excel, Telkomsel dan segala macam nggak apa-apa ya. Gua sebenarnya seneng aja ketika ada sebuah skema yang Ponzi dan menipu gitu ya, mau dibimbing, dibina ya, dan diarahkan ke arah yang benar gitu ya. Gue seneng ya ketika Bapak ini kooperatif lah ya. Tapi semoga tidak hanya omong kosong aja. Karena kenapa
Sekali lagi bukan karena bapaknya ataupun karena nama Enelnya. Ini menyangkut duit banyak orang. Jadi tindakan yang bisa diputuskan oleh OJK pun juga pasti menimbang satu sisi ini dan satu sisi ini. Ya. Kalau ujungnya nanti Enel bisa dapat legalitas dari OJK dan diawasi oleh OJK, bagus sekali, saya dukung. Seriusan, gue dukung. Tapi kalau ya cuma mulut manis doang di video ini, minta diberi petunjuk, nanti dikasih petunjuk dan juga melakukan koordinasi secara langsung, tapi cuma ya mulut manis, ya itu apa bedanya gitu. Kalau gue serius, gue dukung kalau memang Enel mau ke arah baik. Kalau kalian lihat juga komen-komen orang di sini juga, jadi kasihan gitu. Gue miris, banyak orang yang apa ya sayang lah sama Enel gitu loh. Tapi kalau memang Enel gak sesayang itu sama para anggotanya, ya gue gak suka juga gitu ya. Enel maju terus, sudah jelas mensejahterakan ekonomi rakyat. Oke. Gue gak tahu rakyat yang mana, tapi ketika nanti Enel gak ada, mereka ini jadi korban. Dan di video ini juga kalian coba denger ya. Bukan perusahaan investasi, melainkan bukan perusahaan investasi. perusahaan yang perizinannya itu bukan dari OJK. Perizinannya bukan dari OJK. Oke. Kita ulang di sini ya. OJK mengeluarkan SLIK aja. SLIK ya. Sistem Informasi Lintas Keuangan. Sistem Informasi Lintas Keuangan. Padahal Sistem Layanan Informasi Keuangan, gak ada lintas keuangan. Oke. Jadi di sini kalian bisa baca di websitenya ya. Gue mempersingkat waktu. Kita balik lagi ya. Ya, memang OJK kawasan. Tapi kalau masalah perizinannya BKPM, Kementerian Perdagangan. Perizinan. Tapi kalau masalah perizinannya BKPM, Kementerian Perdagangan. BKPM, Kementerian Perdagangan. Gue nggak tahu ini ada koma atau BKPM atau Kementerian Perdagangan, atau bapak ini menganggap BKPM adalah Kementerian Perdagangan. Sedangkan BKPM kan kata lainnya Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM atau Kementerian Investasi alias BKPM. Kementerian Perdagangan itu beda lagi, Kemendak yang sering kita singkat-singkat gitu ya. Jadi kalau BKPM sama dengan Kementerian Perdagangan itu udah salah sih. Dan gue dukung kalau Enel seriusan bisa dapat legalitas dari OJK. Gue sangat amat mendukung gitu ya. Tapi kalau enggak cuma mulut manis doang, asli itu jahat banget sih. Jahat banget. Yang gue pikirin bukan masalah orang-orang ini, tapi korbannya ya. So itu yang lagi marak. Dan kita lihat aja, pantau terus Enel kira-kira sampai kapan. Dan kalau lihat dari Zoom-nya sih, mereka mau ngadain pertemuan entah dari pihak OJK dan Kementerian Perdagangan yang berkunjung ke Enel, ataupun Enel yang dipanggil ke pihak OJK dan bertemu dengan Kementerian Perdagangan ya. So mungkin itu aja untuk pembahasan kali ini. Tetap waspada, investasi dimanapun, kapanpun, dengan siapapun, dan sama-sama belajar. Sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Bye-bye.